Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remianti Lubis. Di sini saya akan menjelaskan media, siklus air, materi, makhluk hidup, dan lingkungan. Tahap yang pertama yaitu tahap evaporasi dan transpirasi. Kedua tahap ini merupakan sama-sama tahap penguapan air. Bedanya, kalau dia tahap evaporasi ini merupakan tahap penguapan dari badan air secara langsung seperti yang kita lihat di sini dari contoh penguapan air laut. Tahap transpirasi ini merupakan tahap penguapan air dari badan tumbuhan. Kemudian air tersebut menguap oleh matahari. Setelah menguap oleh matahari, air ini akan menjadi titik-titik air, dan titik-titik air ini akan berkumpul terus banyak sehingga disebut dengan peristiwa kondensasi. Nah, dari peristiwa kondensasi ini, maka awan yang terbentuk dan yang terkumpul tadi akan jatuh dalam bentuk titik-titik air yang dinamakan peristiwa presipitasi atau hujan. Kemudian titik-titik air yang turun ke bawah akan diserap kembali oleh tanah yang dinamakan peristiwa infiltrasi. Selanjutnya, siklus air ini akan berulang secara terus-menerus. Nah, cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang manfaat air bagi manusia. Manfaat air bagi manusia itu untuk minum, untuk menyuci misalnya, bisa juga untuk mandi. Terus manfaat air bagi tumbuhan bisa untuk berfotosintesis. Terus manfaat air bagi hewan itu bisa untuk mandi, bisa juga untuk tempat dia tinggal seperti ikan, bisa juga untuk dia beradaptasi. Terus bisa juga air itu untuk mandinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Japri Syaputra, saya dari kelompok 5. Nah, inovasi pembelajaran makhluk hidup dan lingkungan bisa kita tambahkan dengan menggunakan model yang namanya snowball throwing. Nah, metode atau model snowball throwing ini merupakan rangkaian kegiatan penyajian materi yang diawali dengan menyampaikan materi. Nah, tadi Remianti Lubis dan Puja Salsabila telah melakukan beberapa penyampaian materi gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan snowball throwing. Pertama, kita tentukan beberapa kelompok di kelas tersebut. Kita buat beberapa kelompok dan pilih setiap kelompok tadi ketuanya, atau bisa kita suruh peserta didik untuk memilih sendiri siapa yang akan dijadikan ketua. Dan kemudian setelah kita pilih siapa ketua kelompoknya gitu kan, kita minta masing-masing ketua kelompoknya itu maju ke depan lagi gitu kan, menghadap kita, dan kita jelaskan lagi materi tentang siklus air tadi gitu kan, siklus air yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan. Kita jelaskan lagi kepada masing-masing ketua kelompok. Nah, masing-masing ketua kelompok yang telah mendengar penjelasan dari kita gitu kan, kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian ketua kelompok itu menjelaskan apa yang telah ia ketahui, apa yang telah ia dapat kepada rekan-rekannya, kepada kelompoknya gitu. Setelah itu masing-masing kelompoknya membuat satu pertanyaan gitu kan, membuat satu pertanyaan dari sebuah kertas gitu kan, kertas dibuat satu pertanyaan. Nah, kertas tadi dia buat, terserah mereka mau buat bentuk bola seperti apa, itu tergantung kreativitas si anak gitu. Kita memberikan kesempatan anak untuk berkreativitas dengan membuat bola dari kertasnya tadi. Nah, setelah itu kan sudah ada nih bola-bola pertanyaan itu, dan terserah mereka mau mencampakkan bola itu ke kelompok yang lain gitu. Tetapi satu anak itu mendapatkan satu bola, begitu juga sebaliknya gitu kan, kelompok lain mendapatkan satu bola. Jadi selain mereka membuat pertanyaan, mereka akan menjawab pertanyaan itu dari kelompok lain gitu kan. Nah, menggunakan model yang namanya snowball throwing ini meningkatkan jiwa kepemimpinan si anak gitu. Kenapa? Karena
kita bisa menerapkannya berulang kali. Jadi ketuanya nggak hanya itu, nggak hanya yang telah terpilih menjadi ketua tadi. Kita bisa menggunakan memilih beberapa ketua lagi gitu kan. Nah, ketua yang telah terpilih itu bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan materinya dengan baik dan benar. Jadi lebih meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa. Kemudian belajar itu nggak hal yang monoton. Mereka bisa melempar kertas gitu kan, melempar kertas kepada temannya sambil bermain. Jadi belajarnya sambil bermain. Jadi pembelajaran makhluk hidup dan lingkungan itu bisa kita terapkan dengan model snowball throwing ini. Dan kemudian manfaat lainnya itu membuat siswa lebih aktif. Kenapa? Siswa itu setelah membuat pertanyaan, dia juga menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Bola yang dilempar tadi dijawab oleh dia, seperti itu. Jadi inovasi pembelajaran IPA materi makhluk hidup dan lingkungan bisa kita terapkan dengan beberapa media, contohnya media yang dijelaskan Remianti Lubis tadi, dan model pembelajaran snowball throwing. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu aja inovasi pembelajaran IPA materi makhluk hidup dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.